puja penuh kemuliaan-Mu. Kami tahu itu dimulai dari kami mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Kami tahu karya-Mu itu sempurna. Itu sebabnya kami mengizinkan kebenaran-kebenaran terus menyempurnakan seluruh kehidupan kami dari pemikiran kami, sikap kami, perilaku kami, bahkan seluruh aktivitas-aktivitas kami. Kami jalani sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka dari semua kuasa dosa. Hidup dalam kebenaran sebagaimana desain Tuhan sejak awal menjadikan kami adalah hamba-hamba kebenaran. Terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu, Tuhan mendidik kami dengan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi, merdeka. Iya, oke. Baik Bapak Ibu, di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Menurut saya usia 80 harusnya sudah sangat-sangat matang Indonesia. Tapi hari-hari ini kita melihat begitu banyak gejolak-gejolak terjadi di atas bangsa ini. Ya, tentu ini bukan hal yang kita rindukan sejak Indonesia merdeka. Ya, kembali lagi ini kembali kepada masing-masing pribadi yang ada di atas bangsa ini. Ya, ada satu kata, ada satu kalimat yang Yesus pernah sampaikan, ya, supaya saudara dan saya percaya Indonesia juga perlu benar-benar merdeka. Ya, nah, slogan ini adalah slogan perjuangan Indonesia, merdeka atau mati. Saya percaya ini slogan dengan sebuah harga bayar yang sangat tinggi, ya, karena tidak mudah, ya, kemudian menjadi orang yang diperbudak, orang yang dijajah. Tentu perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dilakukan oleh penjajah-penjajah selama Indonesia terjajah. Nah, itu sebabnya rasa kebangsaan, cinta kepada kebangsaan membangkitkan pemuda-pemuda, orang-orang Indonesia untuk bangkit. Lebih baik kita mati daripada kita tidak merdeka. Karena hidup di dalam penjajahan tentu tidak menyenangkan. Kita tahu bahwa orang-orang yang diperbudak itu seluruh haknya diambil. Ya, kehidupannya diatur oleh yang menjajah. Dan ini memang bukan kehidupan yang layak untuk dijalani. Ya, dan hari ini kita merayakan Indonesia merdeka yang ke-80. Nah Bapak Ibu, tapi saya ingin menyasar kepada setiap pribadi dimulai dari saudara dan saya. Supaya kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka, benar-benar merdeka. Alkitab juga beritahu kepada kita, kalau kita tidak dimerdekakan dari dosa, maka kita akan mati dalam dosa kita. Kita akan mengalami penderitaan yang kekal selama-lamanya akibat dosa. Nah, mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dulu apa definisi daripada kemerdekaan. Ya, menurut kamus umum dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah kondisi bebas dari belenggu atau kebebasan seseorang dari perbudakan, penjajahan atau penindasan. Ya, jadi kalau kita tidak merdeka, maka kita berada pada posisi di mana kita adalah seorang yang sedang dibelenggu, ditaklukkan. Ya, lebih tepatnya, kita adalah seorang budak. Di mana seluruh kehidupan kita diatur oleh Tuhan kita yang memperbudak kita, yang menaklukkan kita. Makan diatur, keluar masuk kita itu diatur. Saya percaya itu tidak menyenangkan kehidupan yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar, ya, dengan sebuah tema merdeka dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu mau membaca lebih jelas, lebih kuat, lebih rinci, Bapak Ibu bisa membaca di kitab Galatia.
Di sana Paulus menjelaskan tentang bagaimana kemerdekaan yang sejati yang kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Kitab Galatia ini ya tidak banyak berisi pujian. Ya, lebih kepada amarah ilahi yang muncul di dalam diri Paulus menuliskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Bagaimana setelah mereka mengalami Kristus, tapi kemudian mereka kembali diperbudak oleh dosa. Kembali menjalani kehidupan manusia lama mereka. Mereka menyimpang dari kebenaran yang seharusnya mereka hidupi. Nah, oleh karena itu saya percaya kalau orang yang merdeka dalam Kristus, mereka akan benar-benar merdeka. Artinya mengalami kemerdekaan yang sejati. Nah, di ayat yang tampil di bawah ini Bapak Ibu bisa perhatikan. Dikatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu mendengarkan dia. Mereka percaya kepada Yesus atas apa yang Yesus ajarkan. Lalu Yesus mengatakan hal ini kepada mereka. Yesus bilang bahwa kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin kami benar-benar merdeka? Kalau benar-benar merdeka, berarti selama ini kami belum merdeka. Kemerdekaan kami bukan kemerdekaan yang sejati. Makanya mereka berkata di ayat 33. Mereka bilang begini, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Karena kalau merdeka itu kan dikaitkan dengan perbudakan. Makanya mereka bilang begini, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mengapa kami harus dimerdekakan? Nah Bapak Ibu, mungkin kita pun berpikir seperti mereka. Kenapa saya harus dimerdekakan? Mengapa saya perlu dimerdekakan? Bukankah saya orang merdeka? Saya tidak menjadi hamba siapapun. Saya orang merdeka. Saya tidak diperbudak oleh siapapun. Mungkin kita akan berkata, sorry, maaf, saya bebas. Saya orang merdeka. Saya tidak diperbudak oleh siapapun. Tidak ada satu orang pun yang menaklukkan saya. Dan saya tidak sedang diperhamba oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata, saya orang merdeka, saya tidak diperbudak, saya bukan hamba siapapun. Nah, mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita cross check dulu, ya. Apa sih sebenarnya definisi merdeka yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam pikiran banyak orang yang ada di luar sana? Karena saya percaya kalau kita ditanya apakah Anda orang merdeka? Ya, saya orang merdeka. Saya tidak diperbudak. Saya bukan seorang hamba. Saya bebas. Hidup saya bisa lakukan apapun. Ya, nah mari lihat ini definisi yang seringkali banyak muncul dalam pikiran banyak orang. Jangan-jangan mungkin itu juga adalah pikiran saudara dan saya. Ya, bahwa dikatakan bahwa kebebasan, kemerdekaan itu kita lihat sebagai keleluasaan hak. Kebebasan hak untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Kapanpun saya mau, tanpa aturan, tanpa batasan, tanpa syarat, tanpa konsekuensi. Kalau saya mau pergi ya saya pergi saja. Kalau saya mau makan ini ya saya makan ini saja. Saya mau ngomong ini saya ngomong ini. Saya mau lakukan ini ya saya lakukan ini. Hidup ini hidup saya. Nggak ada yang bisa atur saya. Nggak ada yang bisa membatasi saya. Hidup milik saya. Nah banyak kali orang berpikir kebebasan itu seperti itu. Ya, kebebasan sebagai hak untuk melakukan apapun yang membuat saya bahagia, yang membuat saya senang, sebagaimana saya menginginkannya. Apakah itu kebebasan yang kita pikir adalah kebebasan yang sejati? Di mana saya bebas berbuat apapun, tanpa aturan, tanpa syarat, ya, tanpa dibatasi oleh apapun.
Beberapa orang berkata, hidupnya saya sendiri. Kalau saya mau ngomong begini, saya ngomong aja. Kalau saya tidak mau lakukan ini, ya saya tidak mau lakukan ini saja. Apa urusanmu dengan saya? Kamu nggak bisa atur-atur hidup saya. Ini hidup saya. Kamu nggak bisa atur keluarga saya. Kamu nggak ada hubungannya dengan saya. Siapa lo? Gitu kan? Banyak orang berpikir begitu. Saya orang bebas, saya orang merdeka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apakah kebebasan seperti ini? Di mana saudara bebas melakukan apapun, tanpa batasan, tanpa aturan, tanpa konsekuensi, tanpa syarat. Apakah ini benar-benar membuktikan bahwa saudara benar-benar merdeka? Dalam arti, saya bebas lakukan apapun. Saya orang merdeka. Tidak bisa diatur oleh siapapun. Saya bukan hamba siapapun. Saya bukan budak siapapun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir. Apakah pernyataan-pernyataan seperti tadi. Yang kita gambarkan kebebasan sebagai hak di mana saya bisa lakukan apapun yang saya mau. Apapun yang saya inginkan, hidup-hidupnya saya, sesuka-suka saya dong. Gak ada yang bisa atur saya. Ya, nah apakah kebebasan itu benar-benar membuktikan bahwa saudara dan saya benar-benar merdeka? Bapak Ibu, saya coba merenungkan lebih dalam. Ya, yang membuat kita berpikir bahwa saat ini kita merdeka, jangan-jangan karena kita memiliki kehendak bebas. Bukankah Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memutuskan, untuk memilih, untuk melakukan apapun, betul? Ya, betul Bapak Ibu? Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Lalu kehendak bebas ini kita definisikan sebagai saya merdeka, saya bisa lakukan apapun. Nah, banyak kali kita terjebak pada hal yang ini. Sehingga kehendak bebas membuat saya bebas melakukan apapun, bebas memilih apapun, bebas memikirkan apapun, bebas mengerjakan apapun. Tanpa aturan, tanpa syarat, tanpa batasan, dan tanpa hal-hal lain yang bisa diatur. Inilah kehendak bebas yang seringkali membuat kita berpikir bahwa saya bebas lakukan apa yang saya mau. Nah, Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sejenak untuk melihat ini. Sebagai ciptaan Bapak Ibu, secara kodrat, manusia itu akan mengabdi kepada seseorang atau kepada sesuatu. Kita ini diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Betul? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yesaya 43 ayat 21. Tuhan itu berfirman lewat Nabi Yesaya dan berkata, umat yang kubentuk akan memberitakan kemasyuranku. Jadi Bapak Ibu, waktu kita diciptakan oleh Tuhan, tujuannya adalah kehidupan kita itu kemudian mengerjakan segala sesuatu yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah kemudian dengan tujuan itu bahwa hidup kita secara kodrat bahwa kita harus mengabdi kepada yang menciptakan kita? Betul? Kalau Bapak Ibu lihat Apple, produk Apple, ya, mau iPhone, mau iPad, mau MacBook, ya, ataupun apalah sejenisnya. Begitu kita lihat produk Apple yang kita ingat Steve Jobs. Namanya yang muncul. Nah, harusnya setiap kali kita melihat sesama kita melihat Sang Pencipta. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, secara kodrat, ya, manusia itu akan mengabdi kepada seseorang atau sesuatu. Yesus bilang apa? Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Betul? Artinya memang kodrat kita akan mengabdikan diri kita kepada seseorang atau sesuatu yang kita yakini.
ya sebagai hal-hal yang bisa memberikan kepada kita sebuah manfaat kehidupan. Kalau pada prinsipnya kita akan mengabdikan diri kepada seseorang atau sesuatu, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar merdeka, dalam arti gini, saya bebas lakukan apapun, tidak ada yang bisa atur saya di dalam dunia ini. Ya, Bapak Ibu beli sepeda motor, naik motor di jalan raya, Bapak Ibu bebas. Iya, betul? Bebas mau jalannya berkelok-kelok, mau bannya diangkat yang di depan, Bapak Ibu bebas menggunakan kendaraan Bapak Ibu Saudara. Betul? Ya, Bapak Ibu bebas naik motor mau pakai baju warna apapun bebas. Betul? Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak Ibu melanggar lampu merah, Bapak Ibu tetap ditilang. Jadi kebebasan kita bukan kebebasan yang liar, Bapak Ibu, betul? Ya, sekalipun kita bebas, tapi ada aturan yang menata kehidupan kita, di mana kita harus tunduk kepada aturan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya memang benar-benar belum merdeka, itu artinya Bapak Ibu, saya ini masih dijajah dong, saya ini masih diperbudak dong. Saya ini masih diperhamba. Bapak Ibu pernah dengar istilah-istilah budak nafsu? Pernah ada film budak nafsu? Artinya gini, diperbudak oleh nafsu. Ya, maniak kerja. Bapak Ibu tahu maniak kerja? Diperbudak oleh pekerjaan. Hidupnya kerja. Ya, gila uang misalkan gitu. Ya, pokoknya pikirannya uang. Dia bebas. Tapi dia tanpa sadar, dia dikuasai, dia dikendalikan, dia ditaklukkan oleh pekerjaan, oleh uang. Beberapa kita mungkin orang yang bebas. Saudara beli handphone, saudara bebas menggunakan apa saja. Tapi beberapa orang itu tanpa sadar dikuasai oleh media sosial. Nggak lihat media sosial itu susah banget hatinya. Ya, nggak lihat drama Korea susah banget. Itu artinya saudara sedang diperbudak. Saudara sedang dikendalikan. Saudara sedang ditawan tanpa saudara sadari. Ada nilai-nilai, ada cara hidup yang kita nggak sadar itu memperbudak saudara dan saya. Bukankah itu menunjukkan bahwa saudara tidak benar-benar merdeka? Belum lagi tradisi. Ya, saya ambil satu tradisi Tionghoa. Ya, kalau ada orang yang meninggal sebelum diberangkatkan ke tempat pemakaman, coba Bapak Ibu, apa yang biasa dilakukan? Halo? Mecahin semangka. Saya tanya, untuk apa Bapak Ibu? Beberapa orang kemudian menjadi takut kalau tidak dilakukan. Saudara lihat, orang itu kalau ditawan, orang itu kalau ditaklukkan, orang itu kalau diperbudak, orang itu kalau diperhamba, itu ada rasa takut. Kalau tidak melakukan nanti dihukum. Kalau tidak melakukan nanti ada karmanya. Kalau tidak melakukan nanti ada sialnya. Makanya kemudian tanpa sadar kita kemudian lakukan itu karena takut. Kita sedang diperbudak. Itu mitos Bapak Ibu. Saudara tahu tidak sejarahnya? Itu hikayat. Ya, itu cerita dari legenda Kaisar Li Shimin namanya. Jadi dia tuh mati suri. Lalu dibawa ke akhirat. Ya sudah mati, meninggal, dibawa ke akhirat. Kemudian sama pengawal ya, penjaganya yang ada di sana. Pengawal akhirat itu bilang gini, kamu kembali ke bumi. Belum waktunya mati. Lalu dia bilang sama pengawal akhirat itu, Tuhan, apa yang Tuhan mau sebagai rasa terima kasih saya. Lalu dia bilang begini, saya mau semangka karena di sini nggak ada semangka.
Maka waktu dia hidup, kaisar mencari orang yang bersedia mati untuk bawa semangka. Untuk apa? Memperlancar perjalanan pulang. Itu legendanya Bapak Ibu. Tapi banyak orang takut kan kalau tidak lakukan itu. Ya, ada banyak kan tradisi-tradisi. Ya, harus lewat rumah. Kenapa? Suruh lihat. Supaya nanti kalau sewaktu-waktu bisa kembali begitu. Oh, emang kalau kembali mau diterima? Ya, kalau mau diterima, jangan taruh di cengbengan, taruh di rumah sejak awal meninggal. Begitu meninggal aja kita suruh keluar, kok malah suruh pulang. Betul enggak? Tapi kalau kita enggak lakukan itu, kita takut. Kita diperbudak oleh nilai-nilai, oleh budaya, oleh hal-hal tradisi-tradisi yang membuat begini. Ya benar, kita tidak benar-benar merdeka. Kita masih diperbudak oleh kebudayaan dan hal-hal yang lain Bapak Ibu. Ya. Jadi dari sini saya menyadari gini. Bahwa memang kita tidak benar-benar merdeka. Kalau kita masih dikuasai oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip budaya-budaya yang bertentangan dengan kebenaran. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan apa yang Yesus katakan. Waktu Yesus berkata, kalau anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Lalu Yesus berkata di ayat sebelumnya, di Yohanes 8 ayat 34. Yesus bilang gini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, rancangan Tuhan atas manusia di awalnya adalah manusia hidup mempermuliakan nama Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Betul? Tuhan menciptakan manusia, dia menaruh tujuan yang mulia di dalam hidup manusia. Supaya manusia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Betul? Itu rancangan di awal. Tapi kemudian manusia memberontak kepada Tuhan. Manusia tidak taat kepada Tuhan. Manusia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Manusia kemudian jatuh dalam dosa. Manusia kemudian menjadi hamba dosa. Manusia kemudian dikuasai oleh dosa. Diperbudak oleh dosa. Makanya kita disebut sebagai hamba dosa. Nah Bapak Ibu, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa belajar apakah saya benar-benar merdeka. Ya, karena Yesus bilang, kalau kamu tidak dimerdekakan, kamu tidak benar-benar merdeka. Ya, kita bebas karena kita punya kehendak bebas. Tapi apakah kita benar-benar orang merdeka? Nah, Bapak Ibu lihat, yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saya mau Bapak Ibu pahami tentang konsep dosa lebih dahulu. Kata dosa itu dari kata hamartia, ya. Saya percaya sudah banyak kita yang tahu. Kata hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Betul? Ya, meleset dari sasaran. Itu dosa. Melenceng. Tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dosa adalah kita tidak melakukan yang seharusnya. Jadi kita melakukan tidak seperti yang Tuhan mau, tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Itu dosa. Jadi sederhana sekali Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa dosa adalah saudara dan saya tidak melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan seperti yang Tuhan kehendaki, tapi kita lakukan yang berbeda. Contoh, Tuhan mau kita mengampuni, tapi saudara memilih untuk membenci. Saudara hamartia. Karena saudara tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Saudara berdosa. Kitab Yakobus bilang ini, kalau kita tahu kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Tuhan mau saudara berdoa,
Tapi saudara malah milih tidur. Saudara hamartia. Tuhan mau kita beribadah, tapi kita memilih tamasya. Kita memilih healing. Saya stres, Pak. Saudara hamartia. Nah, kita tuh selalu berpikir gini, dosa adalah tindakan kejahatan yang nyata. Yang terlihat oleh kasat mata. Dosa itu seperti membunuh, Pak. Ya kan? Pikiran kita kan selalu kan, dosa itu mencuri, Pak. Dosa itu berzina. Konsep dosa sejak awal adalah gini, melenceng. Tidak tepat seperti sasaran. Tuhan minta kita lakukan ini, saudara lakukan yang lain, itu dosa. Tuhan bilang ini, hormati orang tuamu. Tapi kita malah memberontak kepada orang tua. Hamartia. Dosa. Artinya, saudara telah menundukkan dirimu kepada penguasa yang satunya. Tentu setan tidak mau saudara tunduk kepada orang tua. Orang tuamu tuh tidak benar. Orang tuamu tuh tidak beres. Orang tuamu tuh pilih kasih. Tidak layak untuk dihormati. Nah, Bapak Ibu lihat. Saudara kemudian mengikuti ide itu. Sebenarnya saudara sedang diatur oleh iblis. Sementara Tuhan bilang, hormati orang tuamu. Kalau tidak mau berdosa, lakukan tepat seperti yang dia mau. Sampai di sini saudara bisa nangkap? Bahwa orang yang merdeka, orang yang melakukan yang seharusnya dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang saudara lakukan, kalau tidak tepat seperti yang Tuhan perintahkan, kita hamartia, kita berdosa. Tuhan bilang mengasihi, kita membenci. Tuhan bilang bersekutu, kita memilih seorang diri. Kita merasa kita lebih baik. Yang penting saya nggak buat dosa. Yang penting saya jujur. Yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Bapak Ibu tahu? Itu kesombongan. Yesaya 14. Lucifer kemudian dibuang dari surga ke bumi. Karena dia bilang, aku ingin naik ke tempat yang maha tinggi. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Aku ingin. Itu akar dari semua akar. Kesombongan. Itu dosa Bapak Ibu. Waktu saya coba belajar ini. Oh ternyata banyak hal yang saya kemudian telah lakukan. Sebagai bentuk ketidaktaatan saya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak melakukan yang seharusnya. Saya memilih yang lain. Karena saya berpikir saya bebas lakukan apapun yang saya mau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita belum benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka yang kita lakukan adalah apa yang kita anggap benar sendiri. Kita hidup di dalam kebebasan kita sendiri. Dan kita tidak melakukan apa yang seharusnya seperti yang Tuhan mau. Itu berarti kita sebenarnya belum benar-benar merdeka. Kita belum bebas dari kuasa dosa. Roma 6 ayat 20 bilang begini. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kamu tidak ada di dalam kebenaran. Nah, makanya Bapak Ibu coba kita lihat apa yang Yesus kemudian katakan. Di dalam Yohanes 8 ayat 31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Akan memerdekakan kamu. Waktu kita menjadi hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Kita tidak mengerti kebenaran. Tapi waktu kita mengerti kebenaran, kita baru sadar begini. Ternyata saya masih hidup dalam dosa.
Karena Tuhan mau saya mengampuni, tapi saya memilih untuk membenci. Tuhan mau saya beribadah, saya memilih untuk acara kesenangan saya sendiri. Tuhan mau saya berdoa, tapi saya lebih memilih untuk nonton drama Korea. Jadi kita tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Kita tidak tepat sasaran, kita melenceng. Jangan berpikir bahwa orang berdosa itu yang cuma ada di dalam penjara, Bapak Ibu, enggak. Jangan-jangan kita juga masih hidup di dalam dosa. Bentuk kita hidup di dalam dosa adalah ketidaktaatan kita kepada kehendak Allah. Sekali lagi, bentuk bentuk kehidupan kita masih ada di dalam dosa, dikuasai dosa, menjadi hamba dosa adalah perilaku kita dalam bentuk ketidaktaatan kita kepada kehendak Allah. Iblis masih punya ruang untuk mengatur hidup saudara, untuk mengendalikan hidup saudara. Dan kita lebih banyak mendengarkan suaranya daripada suara Tuhan. Ya kan? Sudahlah, gak usah doa. Sudah gak usah baca firman Tuhan, udah lihat di YouTube aja bisa. Gak usah datang ke gereja, online aja bisa. Ya, bahkan kamu bisa sambil duduk-duduk. Enak lagi kalau ibadah online, kita gak usah kasih persembahan. Gak usah buang bensin datang ke gereja. Gak usah repot-repot. Bisa sambil rebahan. Bisa sambil nyemilan. Coba Bapak Ibu Saudara. Di mana sikap hormat kita kepada Tuhan? Kita anggap ibadah sebagai sebuah hal-hal agamawi. Itu bentuk-bentuk kehendak bebas yang kita kerjakan sebagai rasa bahwa saya orang yang merdeka. Saya bisa lakukan apapun yang saya mau. Nah Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, maka kalian akan mengenal Allah yang benar dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Jadi satu-satunya cara untuk kita benar-benar bisa dimerdekakan, saudara mesti mengenal Tuhan yang benar. Allah yang benar. Kebenaran itu sendiri. Bukankah seringkali kita menyadari ternyata apa yang kita pikirkan, ternyata apa yang kita kerjakan, ternyata nilai yang kita hidupi, ternyata banyak yang keliru. Kapan waktu itu kita menyadarinya? Waktu kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Oh ternyata ya Bapak Ibu, saya ini kan suka pisang. Beberapa waktu yang lalu kan saya itu antar dua anak yang mau kuliah di Tawangmangu. Nah di Tawangmangu itu kan buah-buahnya segar-segar. Wah saya kalau lihat pisang itu udah lupa diri. Jadi saya beli pisang gede-gede. Bapak Ibu saya makan. Ya, satu sisir saya habisin sendiri. Ya, saya masuk ke pasar Tawangmangu. Ya, ada rombongan ibu-ibu saya tawar. Wah kemahalan. Akhirnya saya menyelinap sendirian pergi ke satu ibu tua yang jual pisang. Bu berapa? Ya sudah gak usah pakai tawar sudah. Ya jualnya susah kan Bapak Ibu. Udah saya beli. Waduh saya pergi makan saya lihat pisang lagi ada 2 sisir. Saya bilang gini selesai makan nanti saya mau beli lagi. Begitu keluar pisangnya udah ludes. Udah dibeli orang. Saya pulang saya makan semua itu pisang. 1 hari habis. Beberapa waktu kemudian saya mulai naik ke atas timbangan. Saya kaget Bapak Ibu. Kok berat badan saya naik ya? Karena beberapa hari saya makan pisang. Saya baru tahu ya. Papanya Jeff ini kirim saya satu pesan dari TikTok. Ternyata pisang itu kalorinya tinggi. Lebih tinggi dari nasi. Makanya kenapa berat badan saya naik. Dan hari ini saya sangat-sangat kesulitan menurunkan berat badan saya. Biasanya 75, sekarang udah 79 Bapak Ibu. Susah kan? Tapi waktu saya tahu bahwa pisang kalorinya tinggi, saya bertobat. Saya sering ditawari, kok pisang? Nanti aja, yang lain gitu kan. Dulu kok pisang kirim, kirim gitu kan. Tapi waktu saya tahu kebenaran,
saya dimerdekakan dari cara hidup yang salah. Makan pisang cuma satu saja. Dulu satu sisir, sekarang satu. Kapan saya bertobat? Kapan saya berubah? Waktu saya tahu kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kita. Bapak Ibu, mari kita lihat ini coba. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu kamu memang hamba dosa. Jadi saudara, kita dulu diperbudak oleh dosa. Kita lakukan apa yang dosa ingin kita kerjakan. Siapa Tuhan kita? Lihatlah cara hidup kita. Siapa dan apa yang menguasai cara berpikirmu. Apa yang memandu setiap sikapmu, tindakanmu, perilakumu. Itulah yang menguasai hidupmu. Nah, saudara dan saya adalah hamba dosa. Ya, tetapi Alkitab berkata, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah apa Bapak Ibu? Mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi orang percaya menyadari kebenaran. Waktu mereka melakukan kebenaran, mereka dibebaskan dari dosa yang mengikat mereka. Waktu mereka memutuskan mengampuni, mereka dibebaskan dari kepahitan. Mereka dibebaskan dari kebencian. Mereka dibebaskan dari keadaan yang membuat mereka menjadi cemas, tidak bisa tidur, rasa marah yang berlebihan. Kapan itu? Waktu mereka tahu kebenaran dan mentaati. Waktu kita mentaati kebenaran, kita melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Kita dibebaskan dari dosa itu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kapan kita dimerdekakan dari dosa? Waktu kita mentaati kebenaran. Kita dibebaskan dari kepahitan karena memang yang bisa membebaskan kita dari kepahitan adalah kebenaran tentang pengampunan. Waktu kita melakukannya, kita dibebaskan. Betul enggak Bapak Ibu? Sama halnya dengan prinsip keuangan, sama halnya dengan prinsip hubungan, sama halnya dengan prinsip kepemilikan. Semua itu ada kebenaran-kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu ternyata begini Bapak Ibu. Ya, waktu kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan ternyata tidak berhenti sampai di sana. Cuma merdeka saja, cuma bebas saja. Enggak. Ternyata ada kalimat selanjutnya. Dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Jadi saudara dan saya dikembalikan kepada desain dan tujuan awal keberadaan saudara. Waktu Tuhan menciptakan saudara, saudara itu hamba Tuhan. Saudara itu hamba kebenaran. Anak-anak Allah. Jadi waktu kita memberontak, kita menjadi hamba dosa. Waktu kita dimerdekakan, kita kembali menjadi hamba kebenaran. Nah Bapak Ibu jangan lupa hal itu. Ya, nah mari kita coba lihat. Di dalam Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, jadi Bapak Ibu kita bukan hanya berhenti dimerdekakan saja. Lalu kita hidup semau gue. Enggak, bukan itu tujuannya dimerdekakan. Tujuan Bapak Ibu dimerdekakan supaya Bapak Ibu kembali menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin supaya
setiap saudara dan saya, kita mengerti ya bahwa setelah saya benar-benar dimerdekakan, apa sih yang Tuhan harapkan dari hidup saya? Selanjutnya apa setelah saya benar-benar dimerdekakan? Bapak Ibu lihat apa yang Paulus katakan dalam Galatia pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara harus menolak semua bentuk ketidaktaatan terhadap kehendak Allah di dalam hidupmu. Jadi kalau kita sudah benar-benar dimerdekakan, jangan lagi mau diperbudak. Bagaimana caranya supaya saya tidak diperbudak? Saya harus hidup di dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu, mari saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan ini. Banyak kali kita tuh berpikir begini, bahwa setelah saya dibebaskan, saya menjadi orang yang bebas. Itu saja. Sehingga kebebasan itu kemudian menjadi tujuan akhir dari hidup kita. Enggak Bapak Ibu. Supaya kamu benar-benar dimerdekakan, Kristus memerdekakan kamu. Dan kamu jangan mau lagi diperbudak. Karena kamu adalah hamba Allah. Karena kamu adalah hamba kebenaran. Tadi ayatnya berkata, ya, kemudian kita ini budak dosa, dimerdekakan dan kita menjadi hamba kebenaran. Jadi tidak berhenti cuma dimerdekakan, tapi ada step berikutnya bahwa saudara dimerdekakan untuk menjadi hamba kebenaran. Jadi kemerdekaan itu bukan akhirnya. Kemerdekaan hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Ya, perhatikan Bapak Ibu, kemerdekaan harus membawa kita kembali pada tujuan Allah menciptakan kita. Bukan sekedar merdeka dari dosa, tapi merdeka untuk menuju pada tujuan dan makna yang lebih besar dalam kehidupan saudara dan saya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Abraham Lincoln berkata begini. Freedom is not the right to do what we want, but what we ought. Kemerdekaan bukanlah hak untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ekspresi kemerdekaan yang paling agung adalah menggunakan sesuatu sesuai tujuan penciptaannya. Saya kasih contoh begini. Saya beli mobil Alphard. Mahal Bapak Ibu. Ya. Waktu saya beli mobil Alphard, saya bebas mau menggunakannya untuk apapun. Betul? Kan milik saya. Saya bebas menggunakannya. Lalu saya parkir di depan. Lalu saya isi dengan semua peralatan-peralatan mencuci. Ada ember di situ, ada pel-pelan di situ, ada Wipol di situ, ada deterjen di situ. Saya taruh semua di situ. Saya bisa lakukan itu. Betul Bapak Ibu? Saya bebas dong melakukannya. Tapi itu bukan ekspresi kemerdekaan yang paling agung. Karena Alphard ini tidak diciptakan untuk jadi gudang. Setuju? Alphard ini diciptakan untuk menjadi kendaraan yang bisa menghantar kita berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain.
saya kemudian memberikan penghargaan yang tinggi ketika saya menggunakan Alphard ini sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dan cara saya menggunakannya sesuai tujuan penciptaannya, saya menghargai yang menciptakannya. Betul? Sama dengan hidup kita. Yesus beli hidup kita. Kita dimerdekakan. Cara kita memberikan ekspresi kemerdekaan yang paling agung dari apa yang yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita adalah gini. Saudara, hidup sesuai dengan tujuan Tuhan memerdekakan kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan dari dosa. Bukan hanya kemerdekaan dari dosa, ya. Tapi kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan dari dosa, bukan kemerdekaan untuk berdosa. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di ayat yang terakhir ini, saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saya bebas, hidup saya. Saya mau ibadah, saya tidak mau ibadah. Saya mau mengampuni, saya tidak mau mengampuni. Saya mau memberi, saya tidak mau memberi. Saya peduli, saya tidak mau peduli. Itu terserah saya, itu hidup saya. Saya merdeka, saya tidak diperbudak. Kenapa gereja harus atur-atur saya? Kenapa pendeta harus atur-atur saya? Kenapa gembala dekom harus atur-atur saya? Saya bebas, hidup-hidup saya, rumah-rumah saya. Kalau saya tidak mau apa? Bapak Ibu, bukan itu tujuan kita dimerdekakan. Ya. Kemerdekaan itu sarana, bukan tujuan akhir supaya kita bebas lakukan apapun yang kita mau, bukan Bapak Ibu. Ya, kemerdekaan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Apa itu dosa? Melenceng. Tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Kita baca di Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab berkata, salah satunya Nuh. Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Itu sebabnya Tuhan memberkati Nuh. Dia melakukan tepat seperti. Oke? Nah, melainkan. Nah, inilah salah satu ekspresi bagaimana kita menjalankan kehidupan kemerdekaan kita adalah begini. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi salah satu tujuan kita dimerdekakan adalah saudara dan saya kembali hidup dalam kasih. Kenapa? Karena itu hukum yang tertinggi. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu baca yang di atas. Kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Melainkan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, apa yang saya harus lakukan setelah saya dimerdekakan dari dosa? Bapak Ibu lihat, kasih adalah hukum dalam menjalankan kemerdekaan yang sejati. Kita dimerdekakan Kristus bukan supaya saudara dan saya bebas melakukan apa saja yang kita mau untuk diri kita sendiri. Tapi kita dimerdekakan supaya kita bisa hidup di dalam kasih. Mengasihi orang lain sama seperti Kristus mengasihi kita. Orang yang merdeka dalam Kristus tidak hidup bagi dirinya sendiri. Tapi bagi dia yang telah menebus dan telah memerdekakannya. Jadi bagaimana cara saya menjalani kemerdekaan yang sejati? Hidup dalam kasih. Tidak ada yang lebih besar dari kasih. Allah adalah kasih. Karena dia mengasihi kita.
Dia menyelamatkan kita. Dia memerdekakan kita. Dan kita sungguh-sungguh merdeka ketika kita tidak lagi memberi diri kita diperbudak oleh dosa. Dengan cara tidak taat kepada Tuhan. Itu dosa. Ketidaktaatan pada kehendak Tuhan adalah bentuk pemberontakan kepada Allah. Dan itu adalah cara hidup orang yang diperbudak oleh dosa. Saudara dan saya adalah hamba dosa yang telah dimerdekakan. Bukan tujuannya supaya bebas lakukan apapun yang kita mau. Bapak Ibu hamba dosa, Bapak Ibu dimerdekakan menjadi hamba Allah. Menjadi hamba kebenaran. Supaya kita hidup dipimpin oleh kebenaran, kita melakukan kebenaran, kita kemudian lewat kebenaran-kebenaran yang kita lakukan, kita semakin dibebaskan, dimerdekakan. Dari apa? Dari pola pikir yang salah, dari cara pandang yang salah, nilai-nilai yang salah, perbudakan-perbudakan tradisi yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua perilaku, semua cara hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita kemudian dimerdekakan waktu kita mengenal Allah yang benar. Waktu kita mengetahui kebenaran dan Alkitab berkata dengan segenap hati mentaati kebenaran itu. Dengan segenap hati. Bapak Ibu hari ini coba cek. Apakah saya benar-benar merdeka? Yang saya lakukan, yang saya pikirkan, yang saya kerjakan. Melenceng enggak dari kebenaran? Jangan-jangan kita tidak benar-benar merdeka. Karena ternyata masih banyak tradisi, masih banyak adat yang kita pegang kuat, yang menguasai kita. Bagaimana tahu kita bahwa kita dikuasai? Kita takut kalau tidak lakukan. Kita takut celaka. Kita takut ada kemalangan. Kita takut nanti ada penderitaan kalau saya tidak taat. Mak Engkong bilang begitu. Jadi nurut saja daripada nanti kena karma. Berarti saudara masih diperbudak dosa. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan kebenaran. Itu melenceng dari kehendak Allah. Dulu waktu saya bangun pertama kali rumah saya di Rembang. Tukang bilang ini, Pak, potong kambing nanti kepalanya taruh di atas. Supaya semuanya lancar. Eman-eman. Saya bilang, Pak, sebelum Bapak bangun saya sudah berdoa. Dan saya minta Tuhan di atas segala Tuhan. Yang menjaga tempat ini. Jadi kalau Tuhan ada, setan pasti pergi, Pak. Gitu ya, Pak. Iya, memang susah ngomong sama pendeta. Jadi nggak ada potong kambing, ya. Harus syukuran kah? Haruskah Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ada dana, nggak apa-apa. Undanglah teman, saudara, kerabat, bersyukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Ya kan? Tapi kan tidak harus makan-makan. Nah, kita punya kebiasaan harus makan. Yuk syukuran yuk. Loh, kita cuma bersyukur, berdoa, terima kasih Tuhan. Selesai doa, dengarkan sharing, pulanglah. Oh, datang kok enggak dikasih makan. Nah, kita masih dikuasai oleh itu kan? Ternyata kita datang bukan mau bersama dengan keluarga, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita datang karena begini, kalau syukuran mesti ada makan. Bahkan kalau lebih nanti dibungkus bawa pulang. Wah, lumayan. Irit dapur. Loh, saudara lihat. Kita melenceng Bapak Ibu. Ada banyak hal-hal yang kemudian membuat kita takut. Ada satu pengerja dulu. Sunatkan anaknya. Loh, dipestain. Karena apa?
Karena keluarga besarnya memang dari seberang. Oh, harus. Kalau enggak nanti gini. Akhirnya dipestain. Setelah itu, ya duitnya habis banyak. Saya bilang, haruskah itu? Tapi itulah faktanya. Bahwa banyak orang Kristen tidak benar-benar merdeka. Kita harus tahu kebenaran. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Kalau kita tahu Tuhan mau ini, lakukanlah ini. Jangan lakukan itu. Tuhan bilang lakukan ini, berarti kita tidak boleh lakukan itu. Nurut saja kebenaran. Bapak Ibu, saya nggak peduli apa kata orang. Wah kok nggak bikin, nggak potong gini, nggak gini. Saya bilang enggak. Saya lakukan kebenaran yang Tuhan mau, saya lakukan. Selebihnya urusan Tuhan. Setan itu urusan Tuhan saja. Udah kita nggak usah urus setan, ngapain? Ya, ngurus diri sendiri aja kita kadang-kadang kewalahan. Ngapain boro-boro ngurusi setan? Percaya, udah serahkan sama Yesus Kristus, dia selesai sudah. Ya, ada Yesus di dalam diri kita. Bapak Ibu nggak usah takut lah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar merdeka, kita akan hidup dalam kebenaran. Dan Yesus bilang, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan biarkan apapun yang bukan kebenaran menguasai pikiranmu, menguasai cara hidupmu, mengatur tindakanmu, mengatur keluargamu, mengatur bisnismu. Izinkan kebenaran mengatur seluruh kehidupanmu dan kau dimerdekakan dari dosa dan semua kutuknya. Tidak perlu takut sama setan karena setan sudah dikalahkan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Amin. Tuhan memerdekakan kita. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih. Thank you Jesus. Mari ambil waktu sejenak untuk kita bercermin kepada kebenaran. Apakah hari-hari ini hidup yang kita jalani adalah benar-benar cara hidup kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau. Sesuai dengan kebenaran kita. Sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita pikir baik. Tapi kemerdekaan sejati adalah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan atas hidup kami.